Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Lagi ramai soal food estate karena dibahas dalam debat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 21 Januari lalu. Caimin dan Mahfud MD berulang kali menyebut proyek food estate sebagai proyek pangan yang gagal. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim proyek tersebut tidak semuanya gagal. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Tapi sebenarnya food estate itu apa sih? Sini aku jelasin. Program food estate atau lumbung pangan merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi pencetakan ratusan ribu hektar sawah maupun kebun baru yang tersebar di sejumlah wilayah. Tujuannya sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Program food estate dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur. Klaim keberhasilan yang disampaikan Gibran ternyata berbeda nih dengan fakta yang ditemukan oleh organisasi lingkungan Walhi di Kalimantan Tengah. Pemerintah dinilai berupaya menyelamatkan proyek gagal di food estate Gunung Mas tersebut dengan menanam jagung. Jagung ini ditanam di 2 medium berbeda, yakni tanah bekas kebun singkong yang terlantar dan medium polybag. Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata mengatakan setelah hampir 2 tahun mangkrak, food estate di Kabupaten Gunung Mas baru mulai digarap lagi pada akhir tahun 2023. Bayu juga menambahkan, jika jagung ditanam akhir tahun 2023, seharusnya musim panen jagung akan dilakukan pada Januari 2024. Tapi nyatanya hingga 22 Januari kemarin, Walhi Kalteng melihat belum ada lokasi pemanenan di sana. Sayangnya, proyek food estate ini juga banyak menuai masalah. Sebagai contoh nih, food estate di Kalimantan Tengah diproyeksikan di lahan eks proyek pengembangan lahan gambut alias PLG. Tak hanya soal kegagalan food estate di Kalimantan Tengah, namun komentar food estate gagal juga datang dari Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andrea Santosa. Andreas menilai food estate yang dikembangkan di Merauke pada tahun 2015 gagal. Sementara itu, Istana membantah nih jika food estate disebut gagal. Namun Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana mengakui proyek food estate masih perlu evaluasi dan penyempurnaan. Ari mengatakan tujuan food estate adalah untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah. Jadi nggak perlu mengimpor bahan pangan dari negara lain.